Baik, yang selanjutnya setelah kita tadi sedikit menjelaskan sholat fardu atau sholat wajib, kemudian sujud. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang sholat sunnah. Apa itu sholat sunnah? Sholat sunnah adalah sholat yang apabila dikerjakan kita mendapat pahala tentunya, dan ditinggalkan pun tidak mendapatkan dosa karena hukumnya sunnah. Kemudian ada berapa sholat sunnah? Sholat sunnah itu cukup banyak, lebih daripada sholat fardu, dan ada waktu-waktu tertentunya juga. Kemudian baik, di sini yang pertama saya menjelaskan sedikit tentang sholat sunnah hajat. Sholat sunnah hajat itu dimana kita sholat menginginkan keinginan atau hajat yang luar biasa, kemudian kita memohon kepada Allah agar hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk sholatnya seperti sama dengan sholat fardu, hanya di sini beda niatnya saja. Kemudian pelaksanaannya sama ya, seperti pada umumnya. Kemudian hanya yang membedakan adalah niat. Niatnya itu bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatal hajati raq'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, untuk sholat sunnah itu ada yang 2 rakaat, kemudian kelipatannya ada yang 4 rakaat, 6 rakaat, dan 8 rakaat. Kemudian sholat hajat untuk sujud pertama, di sini kita disarankan membaca tasbih sebanyak 10 kali, sholawat 10 kali, kemudian doa sapu jagat 10 kali. Itu untuk sholat hajat. Nah, kemudian ada juga sholat sunat tasbih. Apa itu sholat sunat tasbih? Sholat sunat tasbih sama seperti sholat sunnah lainnya, namun dia dilaksanakan sebanyak 4 rakaat. Jadi untuk pelaksanaannya itu kita memperbanyak bacaan tasbih. Bacaan tasbih itu ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu sebanyak rakaat pertama 75, rakaat kedua 75, rakaat ketiga 75, dan rakaat keempat 75. Jadi totalnya itu sebanyak 300 bacaan tasbih sebanyak 4 rakaat. Jadi 1 rakaatnya itu 75 kali membaca tasbih. Kemudian yang ketiga sholat sunnah tarawih dan witir. Nah, ini biasanya sering kita laksanakan itu ketika di bulan suci Ramadan. Sholat sunnah tarawih pada umumnya dilaksanakan ada yang berjamaah, namun bisa juga kita melaksanakannya sendiri di rumah. Contoh khususnya ya bagi ibu-ibu atau perempuan. Nah, di sini untuk rakaatnya itu ada yang 11 rakaat dengan witir. Jadi sholat tarawihnya 8 rakaat, sholat witir 3. Kemudian ada juga yang menggunakan 23. Jadi 20 rakaat sholat tarawih, 3 rakaat sholat witir. Untuk niatnya usolli sunnat tarawih rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala, karena memang melaksanakannya 2 rakaat, makanya menggunakan rakaataini. Begitu juga dengan sholat witir. Nah, sholat witir itu 3 rakaat. Pertama 2 rakaat, yang selanjutnya 1 rakaat. Usolli sunnatal witri rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Itu tentang sholat tarawih dan juga sholat sunnah witir. Nah, ini kan biasanya memang kita sering melaksanakan ketika pada bulan suci Ramadan khususnya ya. Nah, kemudian sholat tahajud. Sholat tahajud ini sholat bisa disebut juga sholat al-lail atau sholat di malam hari,
di sepertiga malam, dan sholat tahajud ini dia waktunya setelah Isya sampai menjelang fajar. Dan biasanya kalau kita mau melaksanakan sholat sunat tahajud itu diharuskan tidur terlebih dahulu. Nah, setelah itu seperti biasa sholatnya itu ada yang 2, 4, 6 dan juga 8. Dengan niat usolli sunnat tahajudi raka'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Kemudian yang selanjutnya sholat sunnah duha. Nah, sholat sunnah duha juga itu waktunya tertentu. Kalau sholat sunnah duha itu kita laksanakan itu di pagi hari atau setelah sholat subuh. Jadi ketika terbit fajar kayaknya sudah bisa melaksanakan sholat sunnah duha. Nah, sholat sunnah duha juga sama. Ada yang 2, 4, 6, 8, bahkan paling banyak 10 rakaat. Itu untuk sholat sunnah duha. Jadi dilaksanakannya itu di pagi hari. Dengan niat usolli sunnatud duha'i raka'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Baik, setelah itu sholat sunnah gerhana. Nah, sholat sunnah gerhana ini sholat yang dilaksanakan apabila terjadi gerhana. Baik itu gerhana matahari maupun gerhana bulan. Kemudian niatnya itu usolli sunnatul kusufi raka'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Ini untuk sholat sunnah gerhana matahari. Usolli sunnatul kusufi raka'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Kalau sholat sunnah gerhana bulan, usolli sunnatul khusufi raka'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, kemudian yang selanjutnya sholat sunnah id. Sholat sunnah id itu adalah sholat sunnah ketika hari raya. Ada Idul Fitri, ada juga Idul Adha. Kalau sholat sunnah Idul Fitri itu biasanya kita laksanakan setelah puasa 30 hari pada bulan Ramadan. Esokan harinya pada tanggal 1 Syawal kita akan melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri dengan niat usolli sunnatal li'idil fitri raka'ataini mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala, karena biasanya kita sholatnya berjamaah kalau sholat sunnah Idul Fitri. Kemudian yang membedakan adalah setelah baca niat, setelah itu setelah takbiratul ihram kita tidak langsung membaca doa iftitah, kan tetapi kita membaca tasbih dulu. Jadi usolli sunnatal li'idil fitri raka'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Rakaat pertama itu 7 kali takbir. Biasanya 6 membaca tasbih. Nah, setelah takbir ke-7 baru membaca doa iftitah. Untuk itu rakaat pertama. Kemudian takbir rakaat kedua itu 5. Untuk rakaat pertama 7 kali takbir, 6 membaca tasbih, kemudian yang takbir ke-7 setelah takbiratul ihram baru membaca doa iftitah. Yang rakaat keduanya 5 kali takbir. Bacanya sama dengan baca tasbih 5 kali tasbih. Kemudian yang selanjutnya ya baca surah, setelah itu ruku, sujud dan salam. Oke, yang selanjutnya sholat sunnah taubah. Sholat sunnah taubat dilakukan bagi seseorang yang merasa berdosa, dan kita semua pasti pernah melaksanakan dosa. Nah, ketika sholat sunnah taubat ini biasanya sama seperti sholat sunnah-sunnah yang lainnya, 2 rakaat, 4 rakaat dan juga 6 rakaat. Dengan niat usolli sunnat taubati raka'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala.
Setelah itu dianjurkan untuk membaca istighfar, memperbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan kemudian dianjurkan juga memperbanyak membaca induk istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa anna abduka wa anna alayya ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Setelah itu sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dilakukan mengikuti atau mengiringi sholat fardu yang 5 waktu sebelumnya. Baik, untuk sholat sunnah rawatib itu ada yang seperti duhur, maghrib, kemudian isya, itu ada qobliyah ba'diyah. Beda dengan asar dan subuh. Kalau asar itu hanya ada sholat sunnah qobliyah asar. Sholli sunnatal qobliyatil asri. Jadi setelah sholat asar itu tidak diperbolehkan sholat kecuali sholat mayit. Begitu juga dengan sholat subuh. Sholat subuh itu nggak ada ba'diyah subuh. Yang ada hanya sholat qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar. Jadi yang membedakan itu di sholat asar dan sholat subuh. Sholat duhur, maghrib dan isya itu ada qobliyah ba'diyah. Jadi ada sebelum sholat duhur itu boleh sholli sunnatal qobliyatul zuhri raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Begitu juga setelah sholat duhur, usolli sunnatan ba'diyatul zuhri. Jadi setelah sholat duhur 2 rakaat, sebelum sholat duhur 2 rakaat. Begitu juga dengan sholat isya dan maghrib. Itu tentang sholat sunnah rawatib. Baik, untuk sholat sunnah tahiyatul masjid, yaitu adalah sholat penghormatan kepada masjid. Jadi ketika kita memasuki masjid, baca doa Allahumma ftahli, pendeknya Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Nah setelah itu jangan langsung duduk, langsung mencari tempat untuk sholat. Kemudian kita langsung melaksanakan sholat tahiyatul masjid dengan niat usolli sunnatat tahiyatul masjid raka'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Itulah mungkin sedikit penjelasan tentang sholat fardu dan juga sholat-sholat sunnah lainnya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.